Luar biasa penampilan tim nasional Indonesia U23 membantai Yordania 4-1. Hasil yang mengantarkan Indonesia mencetak sejarah lolos ke perempat final Piala Asia U23 dengan status sebagai debutan. Ya, Yordania tampil terbuka dan itu diladeni oleh permainan tim nasional Indonesia yang lebih percaya diri karena hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke perempat final. Sementara Yordania menyerang secara frontal karena mereka tidak punya pilihan kecuali harus menang untuk bisa ke perempat final. Hasilnya 15 menit pertama Indonesia benar-benar tertekan oleh pola serangan frontal yang dilakukan oleh Yordania. Tapi lewat sebuah serangan balik, Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan emas di mana Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti dan hadiah penalti untuk Indonesia. Sebelumnya di dua partai pertama Indonesia mendapatkan hukuman penalti melawan tuan rumah Qatar. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti dan akhirnya menjadi gol dan Indonesia kalah 0-2. Di laga kedua di mana Komang Teguh dianggap melakukan handsball dan akhirnya mendapatkan penalti dan penaltinya mampu diamankan oleh Hernando Ari dan kita berbalik menang 1-0 atas Australia. Kemenangan atas Australia inilah yang membuat kepercayaan diri tim arahan pelatih Sintayong meningkat pesat dan mampu meladeni permainan terbuka Yordania. Lagi-lagi pertahanan Grendel atau compact defense yang diberlakukan oleh timnas Indonesia di bawah komando Rizky Ridho tidak mampu dibongkar oleh para penyerang Yordania yang hanya mampu menyerang lewat sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian hasil kemenangan inilah yang membuat Indonesia akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Dan satu hal yang menarik adalah gol luar biasa dari Witan Sulaiman. Hasil kerjasama apik antara Marcelino mengumpan kepada Rizky Ridho yang tiba-tiba ada di depan dan kemudian Witan mencetak gol ke tiang jauh yang sangat istimewa. Bisa dibilang ini salah satu gol terbaik di Piala Asia U23 2024 nih. Dan yang paling membuat pertandingan menjadi game over adalah gol ketiga yang kemudian lagi-lagi dicetak oleh Marcelino Ferdinand lewat permainan yang sangat taktis. Umpan dari Witan Sulaiman mampu dikonversi menjadi gol oleh Marcelino Ferdinand. Walaupun akhirnya Yordania mendapatkan gol hiburan lewat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Justin Hubner yang salah dalam mengantisipasi tendangan keras dari pemain Yordania. Dan pertandingan selesai setelah Komang Teguh mampu mencetak gol berawal dari lemparan maut yang dilakukan oleh Arhan Pratama. 4-1, hasil yang sangat luar biasa. Selamat buat tim nasional Indonesia karena akhirnya lolos ke perempat final. Dan sesuai dengan janji PSSI, apabila tim nasional Indonesia bisa lolos ke perempat final, maka kontrak Sintayong diperpanjang. Artinya PSSI harus bisa menepati janjinya memperpanjang kontrak Sintayong. Dan yang menarik, setelah ini Indonesia akan bertemu salah satu antara Korea Selatan dan juga Jepang di babak perempat final. Kalau mau memilih, saya memilih Indonesia melawan Korea Selatan karena ini akan menjadi pertemuan emosional dengan Sintayong yang notabene adalah mantan pelatih tim nasional Korea Selatan. Namun sebelumnya lagi-lagi saya ingin ucapkan selamat buat tim nasional Indonesia, selamat buat Sintayong, selamat untuk pecinta sepak bola Indonesia. Akhirnya Indonesia bisa lolos ke perempat final Piala Asia U23 dan apapun hasilnya di perempat final, ini sudah sebuah prestasi yang bagus mengawali debut di Piala Asia U23. Walaupun kalau bicara konteks Asia Tenggara, rekor terbaik di Piala Asia U23 dicetak oleh Vietnam yang mampu tampil sampai final dan menjadi runner-up. Tapi buat Indonesia yang baru sekali tampil, perempat final sudah sangat istimewa. Sekali lagi, selamat buat tim nasional Indonesia. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Di saat kita rakyat Indonesia sedang bereforia merayakan pesta kemenangan
dari Indonesia melawan Jordania dengan skor 4-1 ini tentu ada pengalaman pahit yang dialami oleh pengamat bola abal-abal. Ya, siapa lagi kalau bukan Tommy Welly alias Towel alias handuk ini. Kali ini saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman dari netizen kepada Tommy Welly alias Towel alias handuk ini yang terus-terusan nyinyirin Coach Sintayong, Timnas Indonesia, dan juga PSSI. Bagi seorang Tommy Welly, kemenangan antara Indonesia melawan Jordania menurutnya tidak berdampak apa-apa. Dan yang lebih menyakitkan, ketika si manusia brengsek yang bernama Towel ini, dia memberi skor atau memberi nilai kepada Coach Sintayong 6,5 saja. Tentu, kalau kita sebagai pengamat bola yang objektif, kita pengamat bola yang tidak punya sentimen negatif terhadap Coach Sintayong, pastinya nilai yang diberikan oleh Tommy Welly alias Towel alias handuk ini tidak seperti ini. Banyak kok pengamat-pengamat bola di bangsa ini yang mengakui, yang memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong, tetapi berbeda dengan Tommy Welly alias Towel alias handuk ini. Benar-benar menyakitkan. Dan manusia ini, dia sama sekali tidak punya prestasi apa-apa dalam dunia olahraga, apalagi kepada Timnas Indonesia. Menjadi pengamat bola pun pengamat abal-abal, bukan atas dasar mantan seorang pemain bola atau mantan seorang pelatih, tidak. Modalnya mantan seorang kameramen, lalu tiba-tiba entah dia belajar teori dari mana tanpa praktek, lalu menjadi pengamat bola abal-abal ini. Dan yang lebih menyakitkan lagi, masih ada media-media besar di Indonesia seperti TV One yang terus-terus saja mengundang si Towel ketika Indonesia, Timnas, sedang melakukan laga permainan. Dan kepada pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania, jangan bosan-bosan untuk selalu mengkanter narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Tommy Welly ini. Karena bagi saya secara pribadi, manusia-manusia hama, manusia-manusia penghambat, manusia-manusia yang tidak punya kontribusi terhadap Timnas Indonesia ini, wajib hukumnya kita harus kawal. Sampai kemana kau berkuar-kuar, dan kami netizen para pecinta bola mania pastinya akan terus kejar. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Indonesia udah menang lawan Australia 1-0. Oke. Lawan Yordania udah menang 4-1. Iya. Kasih nilai 1 sampai 10 ke pelatihan Sintayong. Kepelatihan Ya. Sintayong Ya. ya. 6,5. Kreativitas lini depan Timnas Indonesia kurang. Kenapa? Oke guys, jenis-jenisnya nih orang nih ya, si Toel nih ya. Dia bilang kan, lini depan kita kurang katanya kan. Terus yang dilakuin sama Witan sama Marcelino semalam pas lawan Jordania itu apa? Itu taka-tiki boy, itu ala-ala Eropa boy. Tapi ini orang nih nggak tahu besoknya ini dia ngeritiknya apalagi nih orang nih. Nggak tahu dia ini bisa main bola nggak sih gitu loh. Jangan bisa koar-koar gitu loh. Ya belum tentu bisa main bola ini. Enaknya jadi komentator tuh ya kayak gitu. Cuman bisa nonton. Ya kalau ngeritik ya wajar lah kan. Tapi yang masuk akal. Gue juga suka nonton pengamat-pengamat bola kayak Coach Justin kan ada. Terus Bang Binder juga. Tapi beliau-beliau ini sesuai dengan fakta. Kalau bagus ya emang bagus.
Kalau nggak bagus emang nggak bagus. Nah ini orang si Toel nih ya nggak tahu nih, ini nggak tahu ini orang gila atau gimana gitu loh. Dan yang gua nggak terima lagi, dia itu lewat terus di PGP gua gitu. Ngeselin kan, bikin lama-lama ini gua darah tinggi dan jantungan sama ini orang gitu loh. Jadi tolonglah jangan diundang lah orang ini. Ini nggak ngerti bola ini orang ini. Sama sekali nggak ngerti bola. Cuman bisa koar-koar doang. Nggak ngerti. Seriusan. Udah jangan diundang lagi. Dia cuman pansos. Stay, tetap stay. Selama STY pegang kan nggak pernah terlalu tajam. Maksudnya Aku mau bedah dulu ya pernyataan Bung si kacamata ini. Selama ST pegang nggak pernah terlalu tajam menurut dia. Bung, yang kau komentari itu kan penampilan timnas di bawah STY, itu kan kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, ya kan? Kualifikasi Piala Asia, sekarang Piala Asia U23. Jadi yang kau bilang tajam itu timnas yang era siapa? Aku tanya dulu. Era Alfred Riedel yang lawannya cuma Kamboja, Brunei, iya. Eranya Rahmat Darmawan, ya, yang lawannya juga itu Malaysia, Vietnam, ya. Atau yang kalau mau compare dengan timnas yang pernah lolos Piala Asia, cobalah lolos Piala Asia 96, ya kan? 96 Indonesia diobok-obok tuh di Piala Asia. Jadi juru kunci grup. Tahun 2000 Indonesia jadi juru kunci grup. Diobok-obok di Piala Asia. 2004 diobok-obok juru kunci juga, peringkat paling akhir buncit. 2007 tuan rumah paling buncit juga, diobok-obok juga itu. Mana yang tajam kau bilang itu? Aduh. Dan akhirnya tadi malam mulutmu itu dibungkam. Tajam kan? Permainannya betul-betul sangat menghibur, asli. Tiki Taka Barcelona yang kau bilang gak punya identitas timnas Indonesia, yang arah permainan yang gak jelas. Ini, kau tengok ini, bagus sekali. Tengok kan, 1-2-nya. Witan, Rido, Marcelino. Mau bilang apa kau sekarang? Lagi ngumpet di goa, iya. Aduh, makanya ya. Tuhan itu menciptakan hati dan juga akal itu untuk berpikir. Hati untuk merasakan. Kalau kau kan cuman kau pikirkan, Sintayong ini kayak gini. Menurut akal pikiranmu. Kalau kami beda, kami merasakan. Bagaimana Sintayong dari awal dulu ya, ngajarin passing loh. Ngajarin passing. Iya kan? Dulu juga sempat tuh stay out. Tapi dia tetap sabar. Dan kami bisa melihat itu pakai hati. Makanya kami dukung Sintayong. Beda sama dirimu. Jadi menurutku, ya, terlalu kasihan sih dirimu, Bung. Jadi berubahlah ya. Karena Indonesia sekarang itu levelnya bukan level ASEAN lagi seperti yang kau minta. Juara Piala AFF. Salam sepak bola Indonesia. Aku baru ngelihat statement Bung Toel, guys. Dia ngomong kalau timnas Indonesia lolos ke 16 besar itu sangat tidak mengesankan. Woi Bung Toel, lo pikir kualitas timnas kita itu sudah sehebat Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi? Enggak kan, kualitas timnas kita tuh jauh di bawah mereka. Kalau andai kata negara-negara langganan Piala Dunia ya, kayak Iran, Arab Saudi, Jepang, Korea, Australia, itu lolosnya kayak timnas kita ya, bergantung dengan hasil negara lain, baru itu sangat memalukan. Beda cerita lah kalau timnas Indonesia. Timnas kita tuh sangat diremehkan kemarin di Piala Asia. Bahkan peluang menjuarai Piala Asia itu cuma 0,2% dengan status peringkat terburuk nomor 2 setelah Hong Kong timnas kita itu, guys. Ya menurut aku sangat wajar timnas kita lolos dengan cara peringkat 3 terbaik. Apalagi timnas kita tuh rata-rata pemainnya muda semua ya.
Beda dengan timnas-timnas lain yang pemainnya itu rata-rata udah senior, udah berpengalaman. Timnas kita tuh masih pemain muda. Ngapain perpanjang kontrak Sintayong? Bayar Sintayong mahal-mahal. Belum tentu menang, belum tentu juara. Kalau mau juara jangan bayar Sintayong. Bayar wasit kayak Qatar, jelas juara. Dalam permainan Sintayong itu nggak ada karakter. Jadi lolos ke perempat final itu jangan pada seneng dulu. Cuma lolos ke perempat final. Nanti kalau di perempat final menang, paling cuma lolos ke semifinal. Nanti kalau di semifinal menang, ya paling cuma lolos ke final. Kalau di final menang, ya paling cuma juara. Apa yang bisa dibanggain itu apa? Jangan seneng dulu. Yang penting itu karakternya. Karakternya terbangun dulu. Begitu. Saudaraku, itulah kecaman-kecaman dari netizen kepada Tommy Welly alias Towel ini. Memang bacotan dari mulutnya si Towel ini jelas-jelas dia memang tidak suka dengan coach Sintayong. Saya andai kata kalau dekat sama orang ini tidak tahu ya, entah dengan air Lombok ataukah dengan air Akis kalian, mungkin jauh lebih baik. Karena manusia-manusia hama seperti ini yang hanya mau merusak kemajuan timnas Indonesia sebenarnya tidak pantas untuk ada di bumi Indonesia ini. Jiwa nasionalisnya perlu dipertanyakan. Benar-benar gemas saya lihat manusia seperti ini deh. Selalu saja tidak ada penilaian yang positif kepada coach Sintayong. Apa yang dilakukan oleh coach Sintayong pasti saja selalu salah. Dan bacotan-bacotannya dia itu sama sekali bacotan-bacotan yang tidak berkualitas. Ketika dia berbicara bahwa gelandang depan kita masih kurang, masih apa? Loh, faktanya kemarin main Jordania keren tuh. Ada si Marcelino, ada si Witan, ada si Komang. Itu pemain lokal. Belum lagi kita melihat bagaimana perjuangan permainan tiki-taka di dalam lapangan dilakukan oleh timnas Indonesia. Kalau seorang pengamat yang otaknya waras, pasti dia akan memberikan apresiasi. Pasti dia mengatakan bahwa ada perubahan yang begitu signifikan yang dilakukan oleh coach Sintayong terhadap timnas Indonesia ini. Tetapi sayang, kalau di dalam diri seorang itu dia sudah tanamkan rasa benci, lalu dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah benar dan tidak ada yang salah. Ya pantas saja otaknya seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu. Komentar-komentar yang dibangun pun seperti itu. Jujur, saya perhatikan manusia yang satu ini ada 2 atau 3 media yang selalu saja meliputnya. Yang selalu saja memberikan panggung. Padahal jelas-jelas manusia kekurangan otak seperti ini yang selalu merusak motivasi para pemain timnas, kok masih ya diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk dia berbicara. Jujur, kita sebagai pecinta timnas Indonesia pastinya sakit hati ketika melihat manusia-manusia biadab seperti si Towel ini. Cobalah, kalau kau mau menjadi pengamat yang profesional, minimal kau koreksi dulu apa yang telah kau perbuat untuk timnas Indonesia. Jangan dari dulu sampai hari ini kerjaanmu hanya nyinyir. Atau jangan-jangan kalau engkau tidak bacot, maka engkau tidak menghasilkan uang ya. Saya teringat kembali dengan
bahasanya Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa dia kalau nggak bacot nggak makan. Mungkin Anda adalah salah satu oknumnya. Benar-benar ya. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Dan video berikut ini adalah persiapan kita bahwa setelah kemarin kita sudah mengalahkan Jordania di tanggal 26 April nanti. Kita akan berhadapan dengan Korea Selatan. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama penjelasan-penjelasan dari netizen berikut ini. Pertama, sebelum bola ditendang kita dihina-hina sampai gue begitu kesel gue bikin video. Dan sekarang kita dipuji oleh orang-orang yang menghina kita, orang luar, oke? Orang luar bukan orang dalam. Kalau orang dalam mengkritik kita, walaupun kita bagus, nggak akan mereka memuji. Karena mungkin mereka punya kepentingan yang gue nggak tahu. Tapi intinya ya agak menyedihkan. Karena kalau lihat permainan yang kita tunjukkan, belum pernah gue melihat timnas bermain, terutama di babak pertama sebagus itu. Belum pernah. Di mana Australia yang rank 25, kita rank 146, selisih 120 ranking. Kalau lu selisih 20 itu masih bisa ngelawan, oke? 50 mungkin masih ngelawan. Ini 120 ranknya. 120 itu lebih kemana? Pengalaman, mental. Jadi gue nggak heran kalau tambah lama pertandingan tambah itu kita menurun. Tapi ditambah juga Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 hari Jumat nanti guys, tanggal 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, di mana Indonesia dipastikan melawan Korea Selatan setelah Korea Selatan mampu mengalahkan timnas Jepang dengan skor 1-0 di fase grup ya. Dan Korea Selatan menjadi juara grup dan Jepang menjadi runner up grup. Dengan begitu, pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong akan bereuni dengan Korea Selatan guys. Bagaimana Coach Sintayong berasal dari negara tersebut ya, dan juga pernah menangani Korea Selatan di tahun 2018 saat di Piala Dunia 2018. Dan Coach Sintayong dipastikan diperpanjang kontraknya guys oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir selama 3 tahun hingga tahun 2027 karena mampu mencapai target dari Erick Thohir yang diberikan kepada Coach Sintayong. Bagaimana Coach Sintayong bisa membawa timnas Indonesia senior ke babak 16 besar Piala Asia dan juga bisa membawa timnas U23 ke babak 8 besar di Piala Asia U23. Namun di babak perempat final nanti kita akan kehilangan Nathan Joaon guys yang kembali ke klubnya Heerenveen ya. Karena Nathan Joaon hanya diberikan waktu 1 minggu untuk membela timnas Indonesia guys. Dan Nathan Joaon mengatakan, saya merasa sedih karena harus meninggalkan timnas Indonesia. Saya punya target tinggi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris. Itu mimpi yang saya ingin wujudkan. Dan saya berharap bisa bergabung kembali dengan timnas di Qatar. Saat ini PSSI dan saya sedang mencoba meminta izin untuk saya bisa kembali bermain di perempat final. Kita sangat membutuhkan kontribusi dari Nathan Joaon guys di lini tengah. Kita tahu di 3 pertandingan Nathan Joaon sangat berkontribusi banyak ya, menjadi pemutus serangan dan juga menjadi otak serangan dari timnas Indonesia U23 saat ini. Semoga Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa melobi klub dari Nathan Joaon yaitu Heerenveen agar bisa kembali memberikan izin kepada Nathan Joaon untuk bisa membela timnas Indonesia U23. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke babak semifinal dan bisa lolos ke babak final ya. Kita doakan. Prediksi kalian guys, timnas Indonesia versus Korea Selatan, coba berikan komentarnya. Kemarin Sintayong sempat bilang kan kalau dia lebih memilih ketemu sama Jepang dibandingkan Korea Selatan di perempat final. Tapi pelatih timnas Korea Selatan sendiri justru malah berharap dan pengen ketemu sama timnas Indonesia di perempat final.
Kata pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang Sun-hong, semenjak timnas Indonesia U23 yang diasuh Coach Shin Tae-yong mengalahkan Australia U23, ini akan jadi peluang bagus untuk mereka bisa jadi lawan kami di perempat final, ucap pelatih timnas Korea Selatan U23. Semua akan terbukti cuy setelah timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final malam ini. Lalu kalau ini beneran terjadi, apakah Coach Shin akan menjadikan ini sebagai ajang pembuktian kualitas dirinya di depan publik negaranya sendiri cuy? Atau Coach Shin akan setengah hati karena yang dihadapi adalah negaranya sendiri? Gimana kalau menurut kalian? Memang jodohnya sih. Timnas Garudaku. Ya, menjelang laga pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan di tanggal 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tentu ini adalah ajang pembuktian dari seorang timnas Indonesia di hadapan Coach Shin Tae-yong. Bagaimana tidak? Dulunya Coach Shin Tae-yong adalah pelatih dari Korea Selatan. Kini Coach Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Yang menjadi kebanggaan kita bahwa sudah terlalu banyak prestasi yang diukir oleh seorang Coach Shin Tae-yong. Mampukah timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan? Saya secara pribadi meyakini bahwa pasti mampu. Kenapa saya harus katakan demikian? Saya teringat dengan bahasanya Marcelino Ferdinand yang mengatakan bahwa kami datang untuk menang, bukan untuk imbang dan apalagi kalah. Hal itu diungkapkan oleh seorang Marcelino Ferdinand menjelang laga pertandingan dengan Yordania beberapa waktu yang lalu. Dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang Marcelino Ferdinand ini ternyata memang punya komitmen bersama dengan tim yang sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya Indonesia harus unggul, harus menang dengan skor yang begitu luar biasa, 4-1. Dan satu itu pun bonus, bukan gol murni dari Jordania. Mari para pecinta bola mania, kita bersama-sama terus mendukung Coach Shin Tae-yong, terus mendukung pemain timnas Indonesia agar di tanggal 26 April nanti ketika mereka berhadapan dengan Korea Selatan, Dewi Fortuna bisa berpihak kepada kita, kepada timnas Indonesia. Semangat terus Coach Shin Tae-yong. Kami yakin dan percaya bahwa dengan pengalamanmu, dengan kualitasmu, dengan jam terbangmu yang begitu tinggi dalam dunia sepak bola maupun seorang pelatih, kami rakyat Indonesia hanya bisa menaruh kepercayaan ke atas panggung dari seorang Coach Shin Tae-yong ini. Sudah kiranya Coach Shin Tae-yong bisa untuk mempersembahkan prestasi kepada timnas Indonesia. Karena pastinya akan ada sejarah baru bahwa di tangan dingin dari seorang Coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia begitu gemilang, begitu jaya, dan semuanya demi rakyat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua. Ingat pemirsa sekalian, jangan lupa untuk selalu kawal si Tommy Veli alias Towel alias handuk ini.